Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita akan menjelaskan salah satu tema dalam buku bahasan pendidikan anti korupsi yang merupakan lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang tingkatan korupsi ya. Kemarin kita menjelaskan misalnya tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan, kemudian yang sekarang yang kedua tingkatan korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan ya. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, yang pertama adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan korupsi tingkat menengah ya. Jadi tingkat pertama itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini tingkat yang kedua dari tingkatan korupsi. Kemudian berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun pada lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan. Ya. Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan ini sifatnya hanya menyalahgunakan kekuasaan tetapi tidak mendapatkan keuntungan materi. Itu yang disebut dengan tingkatan korupsi yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tanpa mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan material. Berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Jadi ada penyalahgunaan yang tidak mendapat keuntungan material, ada penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material benefit ya. Yang pertama, penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan ya. Jadi kalau tadi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak mendapatkan keuntungan material itu tidak begitu membahayakan. Tetapi kalau korupsi penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, itu yang pertama adalah penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik dirinya maupun orang lain merupakan tingkat paling membahayakan. Jadi ini yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena melibatkan kekuasaan dan ada keuntungan yang sifatnya materi. Yang ketiga, korupsi model ini juga merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita coba identifikasi kawan-kawan sekalian, korupsi yang terjadi di negeri ini, baik korupsi yang sifatnya individual, pribadi, atau yang sifatnya kolektif ya, atau istilahnya berjamaah begitu, seperti yang dilakukan oleh banyak anggota dewan. Nah, ini adalah korupsi yang biasa terjadi di Indonesia. Seorang bupati, seorang gubernur misalnya, kemarin gubernur Sulawesi Selatan ya, Nurdin Abdullah, itu tentu saja telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam proyek infrastruktur, dan dia mendapatkan, di samping menyalahgunakan kekuasaan juga dia mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi, yang tentu saja waktu itu dicokok oleh KPK dan buktinya adalah berupa uang. Nah, ini di bawah sekali kawan-kawan sekalian ada
gambar-gambar uang ya, baik rupiah maupun dolar ya. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu itu dapat dikatakan sebagai korupsi. Jadi kita tidak begitu saja mengatakan bahwa ini korupsi, itu korupsi, yang ini bukan, yang lain bukan, tanpa adanya unsur-unsur yang menyertai peristiwa yang terjadi. Yang pertama unsurnya adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu menguntungkan secara material, kemudian ada juga unsurnya melawan hukum dan memperkaya diri, maka itu berarti korupsi. Yang kedua, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi kalau misalnya korupsi yang dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan merugikan keuangan negara, dan tentu saja iya dan pasti ya, karena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat itu rata-rata mainnya di APBN kalau enggak APBD, maka berarti ia merugikan atau merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, merugikan keuangan perekonomian negara itu yang seperti apa? Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh kawan-kawan. Yang pertama, sekali lagi, kenapa korupsi itu dianggap merugikan keuangan dan perekonomian negara? Yang pertama, karena korupsi menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia. Ini sudah jelas ya. Seharusnya uang itu dipakai untuk membangun sekolah, untuk membangun ruang kelas baru, untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, kemudian bendungan, ya, kemudian irigasi, embung, dan lain-lain. Tetapi kemudian dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau golongannya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa perilaku tersebut atau korupsi tersebut akan menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kedua, setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Nah, ini jadi jelas ya, yang namanya kejadian korupsi ya. Jadi segala kegiatan pembangunan ya, seolah-olah dan nyatanya kalau ada tindakan korupsi itu harus melewati pintu-pintu itu ya. Yang seharusnya pembangunan untuk jembatan, untuk gedung sekolah, untuk ruang kelas baru, untuk menangani kemiskinan, untuk bantuan sosial dan lain-lain, itu bisa langsung dieksekusi untuk kepentingan-kepentingan umum, untuk kepentingan-kepentingan rakyat, untuk kepentingan-kepentingan pembangunan, tetapi harus melewati pintu-pintu korupsi. Salah satu contoh misalnya di masa pandemi ini, Menteri Sosial Yuliari Batubara, yaitu yang dari PDIP itu kan bantuan sosial itu adalah untuk rakyat miskin ya, untuk masyarakat, tetapi kemudian harus melewati pintu korupsi, harus melewati korupsi yang dilakukan oleh menterinya sendiri, yang tentu saja adalah leading sektor yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, bisa menyelesaikan
masalah-masalah bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, kenapa juga dikatakan merugikan keuangan negara? Ya karena perkembangan kegiatan usaha terhambat. Ini sudah pasti, ya. Jadi dengan adanya uang APBD, uang APBN, ya, uang bansos dan lain-lain yang dikorupsi, ya, maka kegiatan itu terhambat. Ya, seharusnya kegiatan itu berjalan terus sesuai dengan rencana, sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan sejak awal. Ya, karena dikorupsi maka proses itu atau tahapan-tahapan itu menjadi terhambat. Ya. Bahkan pengangguran makin banyak, dan yang lebih penting lagi adalah harga barang menjadi tidak terkendali. Ya. Jadi kenapa dulu saya katakan bahwa korupsi itu menghambat perkembangan bangsa ini, menghambat pembangunan ini, ya karena dengan korupsi maka keuangan negara akan rugi, perekonomian jadi terhambat, dan ini bisa berdampak kepada adanya kemiskinan dan pengangguran. Bahkan daya beli masyarakat menjadi tidak terkendali. Ya. Berikutnya yang terakhir, dengan adanya kerugian keuangan perekonomian negara ini, dampaknya juga pendidikan dan kesehatan sangat mahal. Yang seharusnya dana yang telah disiapkan dalam APBD maupun APBN adalah untuk layanan dasar kesehatan dan pendidikan, karena dikorupsi maka kesehatan dan pendidikan itu menjadi sangat mahal. Ya, kenapa mahal? Karena uangnya dikorupsi oleh para pejabat yang melakukan korupsi tersebut. Banyakkah kasusnya yang melakukan korupsi di sektor kesehatan dan pendidikan? Tentu saja banyak. Ya. Berapa dana APBD bidang pendidikan kemudian di markup untuk kepentingan pribadi sebuah atau institusi pejabat daerah di dinas pendidikan, di UPT pendidikan, di UPT kesehatan, di dinas kesehatan dan lain-lain. Dan itu kawan-kawan sekalian, APBD atau anggaran negara di bidang pendidikan kesehatan itu setiap tahun itu paling besar ya di bidang dibanding dengan sektor-sektor yang lainnya. Jadi salah satu sektor yang paling besar anggarannya dalam pembangunan itu adalah sektor pendidikan, kemudian kesehatan dan infrastruktur, ya, infrastruktur jalan dan lain-lain itu sangat besar. Oleh karena itu di daerah saja, misalnya di pemerintah daerah, biasanya teman-teman di parlemen itu akan lebih semangat kalau ditempatkan di komisi-komisi yang membidangi masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, karena anggarannya besar, anggarannya gede, sehingga disebut oleh kawan-kawan itu istilahnya komisi di DPR itu ada komisi mata air dan komisi air mata. Jadi kalau komisi mata air itu adalah komisi-komisi yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan komisi air mata itu adalah komisi-komisi yang berkaitan dengan bidang yang tidak terlalu banyak anggarannya. Misalnya bidang pemerintahan, ya, kemudian juga bidang kesejahteraan rakyat. Itu kalau di daerah itu anggarannya kecil. Tapi kalau sudah menyangkut infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, itu anggarannya sangat besar ya. Berikutnya kawan-kawan sekalian, ada sebuah pertanyaan yang tentu saja pasti ada di benak kita semua ya. Salah satu hal mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas, kawan-kawan sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan ya. Jadi
sebentar, ini kok tidak muncul. Nah, ini muncul. Yang pertama, alasannya itu kenapa korupsi sulit diberantas? Karena korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging. Jadi sudah mendarah daging, sudah membudaya sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai sekarang Orde Reformasi, yang seharusnya tingkat korupsi itu semakin bisa diberantas, semakin berkurang. Akan tetapi ternyata korupsi itu masih sulit diberantas dari zaman dulu sampai sekarang. Karena sudah mendarah daging. Sehingga korupsi sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Jadi korupsi itu ya biasa saja gitu ya. Salah satu contoh misalnya yang kita anggap biasa itu, kawan-kawan sekalian, kalau kita mengurus sesuatu ya di dinas-dinas terkait ataupun di dinas-dinas apa saja atau di lembaga-lembaga mana saja, dan yang paling sederhana contohnya misalnya kita mengurus KTP, mengurus akte kelahiran. Sesungguhnya dari aturan-aturan yang sering digembar-gemborkan oleh Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil, bahkan oleh Dirjen Dukcapil ya, Profesor siapa itu yang sering borak-borak di YouTube, bahwa pengurusan akte kelahiran, pengurusan pembuatan KTP, pengurusan kartu identitas anak dan lain-lain yang menyangkut Adminduk, administrasi kependudukan, itu tidak dipungut biaya alias gratis. Tetapi nyatanya tetap saja pungutan-pungutan itu ada. Silahkan saja kawan-kawan kalau mau mengurus akte, mengurus KTP begitu, itu pasti tidak gratis. Ya mungkin di dinas Dukcapilnya itu mungkin gratis ya. Tapi kan kawan-kawan juga dari kampung, misalnya dari selatan, memakai jasa orang. Orang itu ke Rangkas itu dari Malingping harus beli bensin. Kalau naik umum harus pakai ongkos. Maka teman-teman biasanya ngasih uang 50.000, 100.000 gitu kan. Itu ternyata harus pakai uang. Dan ternyata juga repotnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya, aparat-aparatnya ada yang bermain juga gitu kan. Misalnya per pembuatan akte tidak besar memang, 5.000 gitu kan, atau 10.000 atau 20.000, itu juga memberikan tip ya, memberikan sesuatu lah, karena mereka mengurus dan lain sebagainya, mungkin perlu minum, perlu kopi, perlu rokok, akhirnya juga pakai administrasi. Padahal sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, apa yang telah ditentukan oleh negara, sungguhnya pengurusan itu harus gratis. Tapi yang terjadi justru tetap saja ada suap, ada imbalan, dan itulah karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya korupsi itu sudah mendarah daging dan sulit diberantas dan sulit disembuhkan. Sehingga dengan demikian semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi. Ibarat maling teriak maling ya. Padahal dia sendiri yang maling tapi teriak maling, maling. Dia sendiri yang korupsi dan lain-lain. Jadi inilah kawan-kawan sekalian salah satu alasan kenapa di Indonesia korupsi itu sulit diberantas. Yang pertama karena sudah membudaya, sudah mendarah daging ya, sehingga karena sudah menjadi penyakit itu akan sulit disembuhkan. Nah, lalu mungkin kawan-kawan bertanya, bagaimana Pak cara menyembuhkan atau cara mengantisipasi supaya tidak terjadi korupsi di Indonesia atau minimal bisa dikurangi? Kawan-kawan sekalian yang berbahagia,
Sesungguhnya dari indeks persepsi korupsi kita di Indonesia sejak tahun 1918 ya sampai 2018 sampai 2019 terjadi perubahan yang signifikan ya. Kita dari ranking 80-an gitu, dari 85 sampai turun menjadi ranking 80-an kalau tidak salah, dan skornya dari 38 naik ke 40. Itu adalah prestasi kita untuk bisa mengurangi korupsi di negara kita. Ya, misalnya dengan adanya institusi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga para pejabat banyak yang dipenjara, para pejabat banyak yang diproses, dan terjadilah penegakan hukum kasus korupsi yang betul-betul menggembirakan kita semua. Lalu indeks persepsi korupsi kita berubah menjadi indeks ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih bagus. Kalau di ranking dari 180 negara, kita menjadi ranking sekitar 80-an, itu pun masih sama dengan negara-negara berkembang di dunia ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja cara berikutnya adalah dengan cara diberikannya mata kuliah pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, seperti juga di perguruan tinggi Latansa, di STI Latansa Masiro, bahwa mata kuliah pendidikan anti korupsi ini menjadi sebuah mata kuliah dengan tujuan bahwa agar mahasiswa paling tidak menjadi mahasiswa yang amanah, yang jujur ya, yang tidak melakukan korupsi ketika menjadi pejabat, karena dilatih dan dididik untuk punya komitmen anti korupsi, dididik untuk punya integritas ya, dididik untuk menjadi mahasiswa yang jujur, yang amanah, dan tidak melakukan korupsi. Sebab bagaimana mungkin misalnya kalau sejak mahasiswanya saja kawan-kawan sudah tidak jujur, banyak melakukan korupsi di misalnya BEM begitu ya, korupsi yang kecil-kecil lah, misalnya di kelas sebagai kosma. Bisakah saudara-saudara korupsi yang kecil-kecil sebagai pengurus BEM atau sebagai komisariat mahasiswa? Menurut saya bisa ya. Salah satu contoh misalnya ada iuran untuk menengok orang yang sakit, untuk menengok orang yang kena musibah, orang tuanya, kemudian kita tengok. Kita biasanya mengumpulkan donasi dari para mahasiswa, mendapatkan 1 juta, 2 juta, tetapi kemudian uang itu oleh kosmanya tidak diberikan semua, akan tetapi uang itu diambil separuh, misalnya yang berikan 500.000 lagi masuk kantong. Nah, itulah kawan-kawan sekalian perilaku mahasiswa yang sejak dini misalnya berperilaku korup. Nah, oleh karena itu dididik dalam mata kuliah pendidikan tentang korupsi ini supaya kawan-kawan menjadi orang yang bermental jujur, bermental amanah, dan jauh dari sifat-sifat korupsi, sehingga ketika menjadi pejabat karena sudah terlatih, jadilah pejabat yang amanah, jadilah pejabat yang jujur dan tidak melakukan korupsi ya. Sebab kadang-kadang korupsi yang terjadi di kita ini juga suka tidak ada kaitannya dengan karakter seseorang yang berlatar belakang ustadz misalnya, kiai gitu. Banyak juga pejabat-pejabat negara kita yang melakukan korupsi padahal misalnya dia adalah seorang dipanggilnya ustadz gitu. Dia misalnya dari partai yang berkarakter partai Islam gitu ya. Tapi tetap saja bisa melakukan korupsi. Bahkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat jauh dari pikiran kita untuk dilakukan korupsi, itu juga bisa dilakukan korupsi oleh para pejabat negara kita. Salah satu contoh yang sempat menggegerkan misalnya di Kemenag itu ada korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran. Bayangkan oleh Anda semuanya.
pengadaan kitab suci Al-Quran yang tentu saja kita anggap sakral ya, karena di dalamnya kitab suci berisi pesan-pesan ilahiyah, berisi doktrin-doktrin keagamaan, dan tentu saja kitab suci itu adalah kitab yang agung ya, yang menjadi rujukan kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama, tetapi dikorupsi. Bahkan juga ada yang lebih aneh lagi, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini biasanya takut sekali ya kepada kematian gitu ya. Tetapi kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kematian itu, misalnya pembangunan sarana untuk proses pemakaman, penguburan, itu pun dilakukan korupsi. Misalnya dalam bantuan sosial untuk pembangunan, misalnya pagar kuburan, ya, pagar pemakaman di beberapa tempat, itu biasanya ada anggarannya di dinas sosial, itu pun dikorupsi, padahal itu kaitannya dengan masalah kematian. Nah, itulah yang dimaksud tadi dari awal, bahwa korupsi itu sudah mendarah daging, sudah merajalela dan sulit diberantas. Tetapi tentu kita tidak boleh pesimis, karena kita punya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, kita juga punya hakim-hakim di kejaksaan yang bermental baik, kita juga punya hakim-hakim agung. Dulu itu seperti almarhum Artijo Alkostar adalah hakim yang sangat baik, hakim yang sangat bersih, yang sangat jujur ya. Mudah-mudahan masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi ini bisa diberantas dengan baik, dan lagi-lagi adalah pembangunan bangsa ini bisa sesuai ya dengan yang kita harapkan, menjadi masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera, daya beli masyarakat semakin baik, perekonomian masyarakat semakin maju, tingkat kesehatan masyarakat semakin baik, tingkat pendidikan semakin baik, pengangguran bisa diberantas, dan kemiskinan bisa dikurangi. Sesungguhnya itu yang terpenting dalam proses pembangunan bangsa. Pembangunan apapun yang dilakukan oleh negara ini pasti tujuannya bermuara pada kesejahteraan masyarakat, kepada daya beli masyarakat, kepada perbaikan ekonomi. Dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyati man'utun bil masalah. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu kawan-kawan sekalian di pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih, dan di hari Senin depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh di japri atau dikirim ke grup ya.